Halo pendengar sekalian, Sinar Sehari-hari hadir kembali di channel YouTube Tias Firmantio. Dan kali ini menemani kalian untuk ngabuburit mungkin. Sinar Sehari-hari mau ngangkat sebuah tema tentang ramainya beberapa pekan terakhir terkait dengan sikap Presiden Joko Widodo untuk mengawasi grup atau WhatsApp grup di jajaran TNI dan Polri. Nah, kemarin rame karena banyak orang yang merasa bahwa pengawasan itu terlalu ketat, atau kemudian banyak orang merasa bahwa itu tidak sepatutnya dilakukan di ranah publik. Nah, tapi sebenarnya ada juga beberapa pandangan yang menganggap bahwa hal itu juga wajar-wajar aja. Apa yang menyebabkan perbedaan pandangan ini dan pro ataupun kontra bisa muncul, itu akan kita bahas di sini kali ini. Nanti coba aku akan kasih perspektif, dan kalau kalian punya perspektif dan juga punya komentar, boleh drop di kolom komentar di bawah soal isu yang kita angkat kali ini. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Cek. Selamat datang di Siniar Sehari-hari bersama gua Tias Firmantio. Kembali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Di Siniar yang sering membahas beberapa hal yang kira-kira lagi banyak diperbincangkan oleh banyak orang di media sosial, di media massa, ataupun di berbagai platform yang lain. Oke, jadi sebenarnya gue nggak mau ngebahas masalah ini sebenarnya. Cuma gimana ya? Gue punya perspektif yang mungkin bisa jadi point of view tambahan yang bisa lo nanti coba coba pertimbangkan lah dengan melihat kejadian yang mau gue angkat. Sebenarnya kasusnya nggak terlalu rame sih, atau bukan kasus deh, atau kejadiannya atau isunya nggak terlalu rame atau nggak terlalu gimana-gimana. Cuma lagi sering banget menjadi perhatian banyak orang gitu. Nah, sebenarnya tentang apa? Yaitu tentang lu ingat kemarin tanggal 1 Maret ya 2022 ada rapat pimpinan TNI Polri. Oke, nah itu juga udah ada di YouTube-nya Sekretariat Presiden. Ntar lu juga bisa cek tanggal 1 Maret. Di situ intinya ada sebuah arahan dari Presiden, dari Pak Jokowi untuk mendisiplinkan atau meningkatkan kedisiplinan nasional. Ya, di situ nih premis pertamanya di situ. Nah, ada 4 pesan kepada jajaran TNI Polri yang kira-kira disampaikan. Yang pertama, TNI Polri ini diminta untuk bisa menguasai teknologi digital. Yang kedua, di dalam implementasinya atau dalam pelaksanaannya, penguasaan teknologi digital tadi itu perlu ada disiplin tinggi gitu cuy, yang merupakan kewajiban bagi TNI dan Polri dalam menjalankan tugas di dalam negara ini gitu. Yang ketiga, tidak boleh atau jangan sampai mengundang penceramah radikal. Dan terakhir nih yang sering diangkat nih ya, berhubung isunya emang lagi rame sih, yaitu tidak boleh ikut-ikutan berdebat soal IKN alias ibu kota negara. Nah, ini yang yang lagi rame karena ada pernyataan di dalam pidatonya Pak Jokowi bilang bahwa kalau dalam disiplin TNI Polri sudah nggak bisa didebatkan, apalagi di WA grup dibaca gampang, hati-hati ya gitu ya. Jadi Pak Jokowi memberi penekanan bahwa disiplin dalam TNI Polri ini berbeda dengan disiplin sipil gitulah ya. Nah, intinya pada keramaian itu Pak Jokowi itu menyoal ya, atau mempermasalahkan adanya indikasi, quote unquote, indikasi protes soal IKN di WAG TNI Polri tadi. Jadi ada kayak mungkin ada anggota yang menyampaikan pendapat atau ada yang lempar pendapat bahwa ada dalam tanda kutip pertanyaan soal IKN gitu. Nah, di situ kemudian dilanjutkan bahwa Pak Jokowi minta para petinggi TNI Polri itu melakukan penertiban. Jadi melakukan penertiban atau pendisiplinan terhadap WAG ini atau WhatsApp group ini. WhatsApp group ya yang dibahas ya memang ya. Oke, di situ ya. Nah, sebenarnya yang mau gue angkat nih teman-teman adalah gimana gimana ramainya berita ini setelah berita ini benar-benar muncul di permukaan ya, atau di publik gitu.
jelas-jelas pada saat itu Presiden memberikan pernyataan bahwa memang TNI Polri ini kedisiplinnya beda gitu sama kedisiplinan yang kita tahu selama ini gitu. Nah, apa aja yang kira-kira disambut atau dilempar oleh netizen kepada pernyataan dari Presiden kita kali ini? Yang jelas ada 3 kira-kira yang gua udah rangkum ya. Yang pertama, bahwa banyak yang menangkap atau mengartikan hal itu menjadi sebuah hal yang dinilai otoriter atau fasis gitu kan, atau keras gitulah ya. Artinya Presiden secara walaupun beliau adalah pemimpin, tapi secara umum beliau menekan dengan keras sekali kepada aparat atau kepada, dalam tanda kutip ini bawahannya berarti, yang akhirnya membuat kesan otoriter ataupun fasis. Nah itu menjadi sebuah hal yang dipandang oleh publik gitu ya. Kala itu setelah videonya rame atau setelah pernyataan itu keluar ke media gitu. Nah itu disampaikan juga oleh pengamat pertahanan di Indonesia. Ada beberapa yang menyampaikan, termasuk oleh direktur imparsial yang menyatakan bahwa sebenarnya tidak diperlukan lah menyampaikan percakapan WAG atau membahas soal-soal yang ada di WAG di depan publik, karena waktu itu konteksnya gini teman-teman. Konteksnya itu kronologinya, pidato itu disampaikan di dalam rapat pimpinan seperti yang gue jelasin di depan, tanggal 1 Maret 2022, rapat pimpinan atau Rapim TNI Polri. Nah di situ pasti jelas nggak cuma 1-2 orang dong yang datang ya, pasti banyak. Nah disitulah yang menjadi sebuah hal yang dinilai kayaknya nggak perlu deh disampaikan sampai segitunya gitu ya di publik seperti itu. Apalagi dalam hal ini setiap kegiatan Presiden kita itu sering sekali, dan kayaknya hampir semuanya itu di-upload di YouTube Sekretariat Presiden kayaknya ya, kalau nggak salah. Walaupun nggak semuanya sih, kayak rapat-rapat tuh kadang-kadang juga dibatasin, terutama rapat-rapat yang konfidensial. Tapi untuk yang sifatnya bersifat untuk publik itu pasti di-upload ke situ. Di Instagram beliau ada, tapi cuma cuplikan. Yang lengkapnya biasanya di Sekretariat Presiden tadi. Itu. Yang terakhir adalah yang dipermasalahkan oleh netizen ya, itu mempermasalahkan arus informasi yang memang lagi kenceng coy, yang lagi kenceng banget, dan memang kan itu jarang dan sulit sekali untuk dihindari oleh kita yang pengguna dari media sosial itu. Apalagi sekarang nggak bisa dipungkiri bahwa semua orang itu menggunakan alat komunikasi yang hampir sama, yaitu smartphone dengan berbagai macam mereknya jelas. Nah di situ pasti kalau tadi kasusnya adalah WAG, berarti semuanya ada WAG-nya, ada WhatsApp grupnya, dan di situ akhirnya diskusi akan keluar masuk gitu ya, akan ada satu opini, ada opini lain, yang satu menanggapi opini satunya menanggapi opini yang lainnya, dan itu terus-terusan terjadi, udah kayak gelombang informasi itu. Dan itu memang kayaknya akan agak sulit ya untuk menghindari arus informasi yang sekencang itu. Itu yang dipermasalahkan oleh kebanyakan netizen kita ketika berita ini muncul gitu ya. Nah lengkapnya beritanya seperti apa, jadi gue nggak akan bawa lu ke videonya, karena lu bisa cek sendiri di video Sekretariat Presiden seperti yang gue bilang tadi tanggal 1 Maret. Gue mau membawa lu ke ini, bawa lu ke sebuah artikel atau berita yang ditulis oleh CNN Indonesia tanggal 2 Maret 2022. Gue mau bacain bahwa setelah ini konteksnya setelah diingatkan oleh atau disentil oleh Jokowi, grup WhatsApp Polri ditertibkan gitu, oke ya. Yang menertibkan yang jelas adalah jajaran atau petinggi Polri. Ini gue bacain aja supaya lu bisa membayangkan di pikiran lu gimana kondisi di dalam kepolisian itu ya. Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menerapkan pengawasan secara berkala seluruh korps Bayangkara terkait perbincangan di WhatsApp Group atau WAG. Oke, jadi dari headline-nya dan juga dari paragraf pertama sudah jelas bahwa setelah melakukan pertemuan bersama Presiden Jokowi di Rapim, kemudian kebanyakan
dilaksanakan dalam bentuk pengawasan secara berkala kepada anggotanya. Ini 2 Maretnya nih, berarti besoknya langsung. Hal ini disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo merespon arahan Presiden Jokowi untuk bersikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan, terutama dalam perbincangan di WhatsApp Group. Ya, pengawasan secara berkala dan tentunya insidentil apabila mendapat informasi dari masyarakat, ujarnya kepada wartawan pada Rabu 2 Maret 2022. Jadi mengatakan nantinya pihak Inspektorat Pengawasan Umum atau Itwasum, singkatannya gitu banget ya, Itwasum, Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam, yang akan melakukan pengawasan di lapangan. Sehingga kata dia, jika nantinya ditemukan pelanggaran akan langsung dilakukan penindakan. Pengawasan oleh Itwasum atau dan Propam akan ditingkatkan lagi, dan apabila ada anggota yang terbukti melanggar akan ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jelasnya, kendati demikian dirinya urung merincikan lebih lanjut metode pengawasan terkait kedisiplinan menggunakan WAG tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti seluruh arahan yang disampaikan oleh Presiden. Artinya memang belum ada detail gimana cara pengawasannya, gimana cara merapikan atau mendisiplinkannya. Hanya intinya Presiden minta apa, ya dilaksanakan gitu ya. Nah, arahan Presiden menjadi pedoman dalam implementasi di lapangan. Seluruh anggota Polri siap melaksanakan perintah Presiden, pungkasnya. Ini terus berikutnya ada penjelasan bahwa sebelumnya Presiden Jokowi meminta agar percakapan WhatsApp Group TNI Polri yang tidak disiplin jangan dibiarkan terus-menerus. Dalam Rapim TNI Polri dan di Mabes TNI Cilangkap, Selasa 1 Maret, Jokowi lantas mencontohkan salah satu percakapan yang dimaksud adalah soal penolakan Ibu Kota Negara atau IKN. Ini pernyataannya Pak Jokowi kayak gini kira-kira. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN, nggak setuju IKN apa, itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR. Nah, ini agak-agak naik nih nadanya Pak Jokowi ketika ngomong itu, artinya sudah ada sedikit kegeraman mungkin ya soal hal ini. Nah, itu tadi yang sekiranya gambaran dari before sama after ketika Pak Jokowi ini memberikan sentilan ya kepada jajaran TNI Polri. Sebentar, gue mau membuka bentar soal Undang-Undang 34 tahun 2000 berapa ya. Nah, ini oke. Nah, ini jadi bahan gue nanti mau bahas sama lu juga. Jadi inti dari tadi yang sudah lu sama-sama dengerin, sama gua sama-sama bacain juga, itu adalah Jokowi ingin atau Presiden ingin adanya kedisiplinan nasional, terutama di jajaran aparat keamanan, yaitu TNI dan Polri dalam hal ini, untuk ditingkatkan dan diperketat lagi. Oleh sebab itu kepolisian atau Polri langsung bertindak ya, atau langsung menjalankannya dengan cara melakukan penertiban secara berkala atau pengawasan secara berkala kepada anggota-anggotanya. Pak Jokowi ini merasa kalau aparatnya harus mulai duluan untuk disiplin, mulai duluan untuk mendukung segala program pemerintah, karena tadi ada highlight bahwa orang udah diputusin sama pemerintah dalam hal ini bersama dengan DPR. Jadi pemerintah dan DPR udah setuju soal IKN, karena memang kita tahu undang-undang udah keluar kan. Undang-undang udah keluar bahwa ibu kota negara Indonesia bukan lagi Jakarta, melainkan dipindah ke Kalimantan. Nah, itu sudah keluar sehingga perlu didukung. Nah, itu sebenarnya pernyataan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Nah, ini yang gue bacain adalah Undang-Undang untuk Tentara Nasional Indonesia. Intinya salah satu bagian dari aparat keamanan ya gitu ya. Nah, di situ udah jelasin banget detail. Di situ ada penjelasan, lu juga bisa baca Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dibaca selengkap-lengkapnya. Di situ ada hak, kewajiban, terus larangan, terus keterangan-keterangan mengenai pelaksanaan tugas di Tentara Nasional Indonesia gitulah, bagi orang-orang atau
warga negara yang mau bergabung gitu ya. Jadi ada beberapa yang mau gue coba angkat di sini. Jadi karena ramenya tadi, ada yang menilai presiden ini terlalu fasis, ada yang menilai otoriter, ada yang menilai kelewatan gitu ya. Dan itu memang wajar untuk keluar gitu, atau wajar untuk disampaikan oleh masyarakat, karena dalam hal ini memang negara kita demokrasi yang pertama, yang kedua adalah menyampaikan pendapat itu atau melemparkan sebuah opini atas isu yang sedang terjadi itu adalah hal yang justru dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan gitu. Nah, jadi memang itu adalah hal yang hal yang sudah jelas akan niscaya terjadi lah gitu, sebuah keniscayaan aja. Nah, tapi memang itu berbeda untuk personil TNI dan Polri, atau dalam hal ini aparat keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena ini kalau gue rangkum nih ya. Jadi pertama, TNI Polri itu, atau TNI dalam hal ini itu punya hak untuk pertama direkrut, dilatih, dan dibentuk lalu ditempatkan di bidang kerja masing-masing. Gue yakin pasti di daerah lu ada satuan-satuan terkecil dari TNI maupun Polri. Nah, tempat-tempat itu sebenarnya yang menjadi basis pertahanan, karena memang kan kalau lu di Polri nih kasusnya kalau soal polisi pasti ada Polri, kemudian ada Polres dulu atau Polda dulu ya, atau Polres, Polda, Polsek gitu kan ya, atau kebalik, lupa. Jadi intinya ada jajarannya lah ya, kayak ada jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Nah, itu memang tempat pembidangan dan juga tempat pembentukan ya personil dari aparat keamanan tadi, yaitu TNI maupun Polri, dan mereka memang punya hak untuk direkrut, dilatih, dan dibentuk. Kembali lagi, memang itu adalah salah satu komponen pertahanan bangsa, dan juga ini haknya dari TNI Polri, atau dalam hal ini TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 2004, yaitu yang pertama mendapatkan penghasilan yang layak yang dibiayai oleh APBN. Oke, dari APBN nih, pembiayaan dari penghasilan dari aparat keamanan kita. Yang kedua, mendapatkan seluruh perlengkapan dan tunjangan, termasuk jaminan-jaminan tuh nanti ada di situ. Jaminan hari tua, jaminan untuk kesehatan kalau nggak salah, itu jadi ada semuanya. Jadi dijamin hidupnya gitu. Jadi tidak mungkin dibiarkan dibiarkan luntang-lantung gitu, tergantung kecuali mungkin ada kasus khusus, cuma selama beliau mengabdi atau selama aparat keamanan ini mengabdi, mereka pasti akan dijamin oleh negara untuk penghidupannya dan keluarganya. Yang terakhir, salah satu yang gue tangkap dari undang-undang ini adalah bahwa bahwa mereka ini layak mendapatkan tanda jasa sesuai dengan prestasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau ada yang berprestasi, ada yang berhasil melakukan sebuah terobosan, program, dan lain-lain, itu mereka mendapatkan hak untuk memperoleh tanda jasa tersebut sesuai dengan peraturan yang ada ya, yang jelas ya, dan memang mereka layak untuk mendapatkan itulah, itu intinya. Nah, lalu apa saja larangan untuk aparat keamanan kita? Kalau gue kalau gue ambil dari undang-undang ini, salah satunya adalah perintahnya adalah untuk netral dalam segala bentuk kegiatan politik, dalam segala bentuk pemilihan umum gitu kan. Dan mereka diminta netral, artinya tidak memihak salah satu pasangan atau tidak memihak salah satu partai politik tertentu. Jadi diharapkan mereka bebas kepentingan, bebas keberpihakan, mereka intinya netral dan lain-lain, sehingga mereka juga tidak boleh untuk mengikuti partai politik, tidak boleh ikut partai politik, tidak boleh ikut dalam dunia kepolitikan apapun, bahkan tidak boleh berbisnis gitu, tidak boleh ada kepentingan bisnis apapun, dan tidak boleh untuk dipilih menjadi anggota legislatif atau jabatan politis lainnya. Gue yakin ini pasti lu tahu, dan nantinya mereka ini diminta, ini highlight yang mau gue angkat karena sesuai dengan pembahasan kita kali ini, yaitu mereka diminta disiplin dan taat kepada atasan, terutama ini ada di pasal 25. Nah, yang terakhir ini memang sangat-sangat
sangat-sangat jelas di state bahwa TNI Polri ini harus taat beratasan. Atasannya siapa? Dalam hal ini kan atasannya adalah pertama pasti atasan langsungnya. Misalnya kita berangkat dari paling bawah ya, jadi personil paling bawah itu pasti atasan langsungnya sampai berikutnya dan berujung pada presiden itu sendiri sebagai panglima tertinggi. Jadi kalau boleh dibilang memang TNI Polri atau aparat keamanan itu diminta untuk taat dan juga mengikuti atasan mereka, dalam hal ini adalah pemerintah atau presiden, sosok panglima tertinggi negara gitu ya. Nah itu adalah yang menjadi garis bawah ya, highlight dari dasar pembahasan kita pada kali ini. Jadi memang gue lihat bentuk protesnya macam-macam atas pernyataan Presiden Jokowi ini, tapi memang ada benernya gitu. Memang ada benernya secara disiplin militer, atau memang ada benernya secara disiplin yang berbeda dengan disiplin sipil gitu. Demokrasi yang bekerja di kemiliteran itu digunakan untuk prinsip setelah gimana ya, gue mau ngomongnya gini, intinya demokrasi yang ada di sipil sama demokrasi yang ada di militer itu ada perbedaan. Oke. Jadi militer ini memiliki peran di demokrasi untuk mendukung demokrasi itu supaya bisa berjalan gitu. Nah kalau yang sipil, demokrasi ini justru memang pemerintah itu bertanggung jawab kepada rakyat. Jadi karena memang kita demokrasinya kan dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan akhirnya pemerintah ini punya tanggung jawab untuk kepada rakyat ketika mereka sudah dipilih oleh rakyat. Dalam hal ini harusnya memang presiden bertanggung jawab kepada perwakilan kita di DPR sama MPR sana gitu. Nah itulah yang mau gua garis bawahi, bahwa dasar yang ada di dasar speech atau dasar penjelasan dari Pak Jokowi ini memang make sense gitu ya, masuk akal. Nah memang kalau keluar sekarang nih, kenapa bisa rame nih? Banyak sih faktornya Pak. Ramenya tuh banyak faktor dan memang banyak media yang mengolah sedemikian rupa sehingga terkesan ada isu-isu negatif yang ada di dalamnya. Padahal memang esensinya memang seperti itu. Contohnya ada di Tempo yang lo bisa lihat di Instagramnya tanggal berapa ya, 4 hari yang lalu, berarti baru banget ini berarti ya, 4 hari ini tanggal ya baru nih postingannya. Jadi tentang Jokowi yang mengawasi grup WA personil TNI Polri bukan robot. Jadi ada kira-kira 1, 2, 3, 4, 5 slide. Jadi kemarahan Presiden Jokowi terhadap personil TNI Polri sulit diterima. Wah ini udah provokatif banget ini kata-kata pertamanya, kalimat pertamanya. Jokowi marah lantaran mereka menolak keputusan pemerintah dan DPR untuk memindahkan IKN. Padahal penolakan hanya sebatas diskusi sebuah grup percakapan privat di WhatsApp. Pembangunan IKN sudah selesai dibahas pemerintah dan DPR, undang-undangnya pun telah disahkan. Presiden menargetkan upacara 17 Agustus 2024 nanti dihelat di ibu kota baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur. Tapi rencana pembangunan ibu kota negara ini ternyata ditentang sana sini. Nah ini salah satu faktornya ya. Salah satu faktor kenapa ini bisa rame. Karena ini publik menganggap proyek mercusuar yang ada itu akan menelan biaya hampir 500 triliun. Sangat tidak pantas di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi. Di sisi lain, alasan bahwa Jakarta sudah penuh macet dan banjir dinilai mengada-ngada. Lalu dengan pro kontra semacam itu sangat lumrah jika ada personil TNI Polri maupun keluarganya yang secara pribadi di ruang pribadi mereka tidak menyetujui IKN. Semestinya terhadap mereka melalui ruang percakapan privat yang sama, Jokowi membangun dialog, jelaskan mengapa keputusan diambil, jawab pertanyaan-pertanyaan dan meyakinkan mereka. Tentu saja Presiden perlu menyadari bahwa dialog juga berarti membuka diri terhadap kemungkinan bahwa kita bisa keliru. Indonesia adalah negara demokrasi, bukan fasis. Tentara dan polisi memang merupakan alat negara, namun mereka juga merupakan individu warga masyarakat yang beratas privasi. Mereka semestinya tidak diperlakukan seperti robot, apalagi kritik yang disinggung Jokowi terjadi dalam ruang privat yang sama sekali bukan untuk konsumsi publik. Menarik. Opini dari Tempo.co ini menarik.
jadi salah satu sumber yang bisa kita pertimbangkan lah ya. Karena gini, ini personal opinion gue. Jadi tadi gue aja salah satu kenapa bisa rame nih. Salah satu kenapa bisa rame adalah karena lagi banyak isu yang lagi digarap pemerintah atau gimana ya. Isu yang lagi ada di pemerintahan kita gitu. Ya proyek mercusuarnya contohnya, kayak IKN, kemudian kereta cepat, dan juga kebijakan-kebijakan di jajaran menteri itu juga banyak yang lagi rame aja. Kemarin juga gue pernah bahas soal speaker masjid gitu, terus apalagi ya, soal minyak goreng nih sekarang Kemendak, soal kebijakan penjualan minyak goreng, kemudian pelaksanaan MotoGP dan lain-lain. Jadi memang lagi banyak banget isu yang menghantam pemerintahan ya secara eksekutif. Legislatifnya juga banyak sebenarnya isunya. Cuma kali ini karena dalam hal ini Pak Jokowi, jadi kita bilangnya eksekutifnya. Secara eksekutif memang banyak sekali yang sedang rame lah ya gitu. Dan itu membuat ketika adanya speech ini, sebenarnya speech yang menurut gua adalah speech yang wajar atau pidato yang wajar, menjadi tereskalasi atau naik lah tensinya, kayak dianggap terlalu menyinggung privasi, terlalu fasis. Walaupun memang benar secara umum ini bahwa memang aparat ini prinsipnya dibentuk untuk mendukung supremasi sipil dan kepentingan politik negara. Nah ini yang mungkin jarang kita pahami, bahwa supremasi sipil itu kan adalah kekuasaan yang diberikan atas dalam hal ini atas pemilihan umum lah ya, yang sudah disepakati oleh berapa persen warga negara, sehingga memilih salah satu sipil untuk naik menjadi pemimpin. Nah itu dalam hal ini ya menjadi presiden gitu, dan mereka pasti membawa kepentingan politik terutama untuk negara. Nah itu kemarin kita harus tahu bahwa politik itu adalah suatu hal yang digunakan untuk mengelola ya. Jadi memang ya kemarin kan kita sering jelasin bahwa politik itu netral, tinggal pemainnya di dalamnya kayak gimana gitu kan. Nah jadi aparat ini memang dibangun atau ditujukan untuk mendukung supremasi sipil itu gitu ya, dan kepentingan politik itu, termasuk kebijakan-kebijakannya kalau gitu. Dalam hal ini TNI Polri ini berarti harus tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik presiden dan juga jajarannya, dan juga trias politikanya sesuai dengan mekanisme ketatanegaraan. Nah tadi gue bilang di depan, demokrasinya TNI Polri itu beda sama demokrasinya sipil. Dalam hal ini demokrasinya TNI Polri itu punya fungsi untuk mendukung mekanisme sistem ketatanegaraan ya, yang sudah ditentukan sesuai dengan kepentingan politik tertentu gitu. Memang untuk itu, dan memang itu harus dipahami oleh kita semua, karena walaupun ya benar polisi adalah warga negara atau TNI adalah warga negara, tapi mereka punya fungsi untuk setia kepada negara ini, untuk setia pada Indonesia gitulah ya. Nah tapi memang keramaian ini sebenarnya tidak bisa kita bendung, karena ada lagi-lagi dalam masalah komunikasi cuy. Jadi keramaian yang sekarang ini terjadi itu memang menurut gua komunikasi publik kita yang harus diperbaiki gitulah, karena itu memang banyak blundernya dari sana. Pertama nih, yang benar adalah menurut gua yang benar sebenarnya prinsip yang benar tadi, atau prinsip yang sesuai dengan undang-undang tadi itu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini jajaran pimpinan TNI dan Polri-nya saja, dan kemudian setelah itu baru mereka ke anggotanya dan menjalankannya secara incognito kalau di komputer mah, jadi secara diam-diam tapi mengena sasarannya gitu. Nah memang mungkin kenapa itu
blast ke publik itu juga sebagai awareness mungkin ya, karena memang biar publik juga sekalian tahu gimana sebenarnya fungsi TNI dan Polri. Dalam hal ini konten Rapim tadi ya. Nah mungkin bukan salah Jokowi juga, tapi kan di belakangnya presiden tuh ada tim, pasti gue yakin ada tim ini nih, tim sekretariat presidennya ini. Jadi perlu disortir kayaknya konten-konten yang akan tampil di YouTube utamanya mereka, atau mungkin di Instagramnya presiden juga gitu, disortir supaya komunikasinya itu sesuai yang dibutuhkan oleh publik gitu. Boleh sih memang nge-blast semuanya yang dibutuhkan, tapi perlu bijak supaya gini, nggak menyulitkan langkah-langkah ke depan. Justru dalam hal ini langkah-langkah pemerintah ke depan yang sebenarnya itu bagus untuk kemajuan negara ini, tapi ketersendat karena isu-isu kayak gini-gini gitulah. Itu yang kita hindari gitu kan. Nah itu, terus kemudian setelah itu bisa kita selesaikan, maka menurut gua harusnya memang ada kolaborasi antara sipil dan aparat. Dan itu kalau udah terjadi, wah itu bagus banget menurut gua, Pak. Artinya memang yang menggerakkan negara ini tuh bukan hanya satu pihak saja. Semua pihak perlu berkolaborasi untuk meningkatkan kecepatan ya, akselerasi dalam mempercepat pembangunan. Nah itu penting banget dan itu bagus banget kalau terjadi, beneran dah. Nah itu mungkin yang bisa menurut gua dari point of view gue yang setelah gue kemarin baca sana sini, banyak media yang menulis ini itu gitu kan. Dan kalau itu kita bisa pahami dan terapkan, bayangkan betapa kolaboratifnya kita untuk menjalankan sistem ketatanegaraan gitu. Walaupun gue adalah warga negara biasa, lu juga mungkin, atau ada teman lu yang ada di aparat, atau ada teman lu yang ada di pemerintahan, itu kalau semuanya punya kesadaran gitu untuk memahami peran-peran masing-masing, itu bisa jalan nih katanya, bisa saling check and recheck, kemudian semua program itu dinilai filosofinya yang bagus-bagus, sehingga kita bisa benar-benar mengutamakan kepentingan bersama gitu, kepentingan kelompok dalam hal ini, bukan cuma kepentingan kelompok kita, tapi kelompok besar Indonesia gitu. Oke, mungkin itu dulu yang mau gue bahas kali ini. Ini sebenarnya yang gue bilang dari depan ini nggak terlalu rame menurut gue, nggak serame kayak kemarin episode sebelumnya, tapi ini cukup menarik karena ini menjelaskan bahwa kita semua punya peran untuk mengevaluasi, untuk mengawasi, dan untuk mendukung. Ini yang kadang dilupakan. Kita boleh mengawasi, kita boleh mengevaluasi, tapi kita juga tetap mendukung langkah dari negara ini, yang dimana kali ini dipimpin oleh seorang presiden, dan dalam hal kali ini banyak wakil-wakil kita yang memimpin itu ya. Ya memang trust issue kepada mereka itu masih banyak, gue sadari. Cuma gue masih punya sense ya, bahwa memang mereka lakukan itu memang untuk kepentingan bersama. Oke, udah gitu aja. Terima kasih sudah dengerin gua berargumen. Ya semoga lu juga punya argumen dan kita bisa dialog ya. Karena dialog itu penting. Seperti tadi Tempo itu gua setuju banget tuh. Yang tadi mana ya? Bentar. Tadi Tempo itu ngomong bahwa mana ya? Mana kok nggak ada? Nah ini, melalui ruang percakapan privat yang sama, Jokowi membangun dialog. Nah, terus jelaskan mengapa ini gitu. Terus ini yang bagus nih. Tentu saja presiden perlu menyadari bahwa dialog juga berarti membuka diri terhadap kemungkinan bahwa kita bisa keliru. Bagus sekali nih guys. Kita adalah orang yang terbatas, perspektifnya terbatas. Terus menerus dialog tuh justru memperluas perspektif. Teman kita jadi banyak gitu kan. Tidak membangun tembok, tapi kita membangun jembatan. Asik. Oke, segitu aja, udah terlalu lama saya ngomong. Terima kasih sudah dengerin. Semoga lu semua tetap sehat, kondisi kita semakin membaik cuy. Kita bertemu di episode berikutnya, dan semoga urusan lu lancar-lancar semua. Bye bye.